Nah, ini beberapa hal yang terkait ketersambungan. Jadi rangkaiannya itu adalah jalan apostolik. Nah, jadi kita akan bahas apa sih itu apostolik. Nah, jadi dia memang tapi ditunda karena pandemi. Ya, COVID, jadi barusan bisa didatangi, dan itu pun hasil dari undangan dari Indonesia, memang orang-orang Kristen Indonesia yang minta. Ya, kita yang undang dan orang-orang Kristen Indonesia yang mengundangnya, dan dia datangnya di tahun ini. Nah, dia bilang tentang keberagaman dan keberagaman dan toleransi ya. Jadi dalam kondisinya inilah yang diinginkan ya oleh para panitia agar posisi toleransi beragama di Indonesia itu antara Kristen, agama Islam dan lain-lain itu bisa terwujud. Nah ya, jadi Romo Thomas menambahkan Vatikan adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi merasa itu tadi ya, balas budi ya. Jadi merasa balas budi sehingga menunjukkan bahwa dua negara ini sudah lama berhubungan antara Vatikan dengan Indonesia. Ya, dia itu datang ke Indonesia karena prihatin, ya, karena katanya Indonesia pun miskin, padahal kaya, tapi ketimpangan ekonominya tuh sangat tinggi antara pemiskin, yang kaya dengan yang miskin. Nah, terus kita tanya, setelah dia tahu Indonesia itu mengalami kemiskinan, tapi negerinya kaya dan ada ketimpangan antara yang kaya dan miskin, lalu solusinya apa dari Paus Fransiskus? Kira-kira Cek Yanti tahu nggak apa yang dia omongin? Kira-kira dia kasih solusi apa lah? Nanti kita bahas ya. Karena nanti ternyata dalam posisinya dia sebagai kepala negara mengubah ketimpangan itu apakah bisa ya? Nah, apakah dia punya rumusnya sebagai orang tertinggi di Katolik ya? Di Kristen enggak?
persaudaraan. Berarti orang kaya sama miskin harus bersaudara, kalau menolong, berdamai. Nah, berdamai. Mau bagaimana orang kaya dengan miskin berdamai? Palestina dengan Israel, bagaimana dia berdamai? Nah, kesejahteraan seperti apa wujud sejahtera yang bisa diwujudkan antara kaya dengan miskin yang ada di Indonesia dengan ketimpangan begitu banyaknya orang kaya yang tadi ya, dia secara bahasa kapitalis ya. Masih ingat dengan kata kapitalis? Saya dulu sih ingat. Apa kapitalis? Oh iya ingat lagi. Kalau Mbak Septa? Mau pemodal kalau pakai kapitalis. Pemodal ya. Pemodal ya. Jadi namanya kalau kita nyebut kapital itu berarti dia pemodal. Yang banyak duit. Nah, kapital itu dari kata kapitalisme ya. Kalau bahasa ekonomi kapital artinya besar. Kapital itu dalam bahasa ekonomi artinya besar. Nah, artinya besar, besar apanya? Duitnya, modal, pemodal besar. Siapa yang modalin banyak hal? Yang tambang, yang modalin apa ya? Yang modalin macam-macam. Nah, itulah yang disebut kapital. Nah, itu mau disuruh hidup berdampingan dengan para si miskin. Gimana caranya? Nah, itu yang membingungkan sekarang ya. Yang kaya tadi pengen kaya terus gak pernah berhenti kayanya sampai 100 turunan. Jangan lagi nak 7 turunan, 100 turunan. Mungkin Reyo ini tuh disuruh jadi budak. Gak tahu terusin gitu. Nah, bisa jadi karena kenyataannya hari ini semua diperas ya, Bu ya. Nah, aja dalam Nusantara, salam sejahtera, salam apa lagi, pokoknya semua salam disebut. Nggak boleh cuma assalamualaikum, salam Pancasila, salam apa, salam, semua salam disebut. Nah, itu biar imannya tuh sama. Itu yang disebut damai katanya. Jadi kalau berbeda itu nggak damai. Loh, selama ini Rasulullah itu mencontohkan duluan daripada dia. Bagaimana Rasul itu mencontohkan bahwa orang-orang yang hidup berbeda agama itu bisa berdampingan tanpa harus tadi memindahkan imannya, ya, akidahnya. Nah, ya, dalam ucap itu hanya memikirkan tentang bagaimana ritual beragama. Terus bagaimana mereka hidup? Mereka itu dibiayai dan tidak bekerja. Nah, terus Paus Fransiskus itu, Paus ya, itu disebut orang yang tidak pernah salah. Dia suci, tak pernah salah. Manusia yang berupa malaikat. Nah, kalau khalifah atau khilafah ini adalah kepemimpinan umum seluruh dunia, negara yang memimpin seluruh umat Islam dunia, menyatukan seluruh negeri-negeri Muslim, pemimpinnya satu, ambil gitu. Nah, Vatikan kan gitu. Tapi kan kalau Vatikan cuma Vatikannya aja, dengan wilayah 4.000 hektar tadi. Ya, nah kalau dalam Islam itu seluruh dunia, negeri-negeri Muslim dijadikan satu, kepala negaranya satu yang disebut khalifah atau Amirul Mukminin. Bisa sebut Amirul Mukminin, imam. Mungkin sebutan utamanya adalah khalifah. Khalifah itu adalah pemimpin negara sekaligus dia memahami agama yang menerapkan aturan Islam secara kafah keseluruhan. Al-Quran dan hadis itu dijadikan undang-undang negara. Nah, itu ya. Nah, itu sebutannya adalah negara khilafah Islam ya. Pemimpinnya disebut khalifah atau amirul mukminin atau bisa disebut imam. Ya. Nah, dulu Rasulullah nyebutnya Rasul. Tapi setelah Rasul wafat, penyebutannya berubah jadi khalifah. Kenapa? Karena kata khalifah dari kata khulafah. Khulafah itu artinya adalah pengganti Rasulullah sebagai pemimpin negara dan pemimpin agama sekaligus. Nah, dalam Islam itu tidak dipisah ya, pemimpin agama dengan
bisa, tapi satu, pemimpin negara otomatis dia harus tahu agama. Kalau dia pemimpin negara nggak tahu agama, nggak tahu Islam, nggak akan bisa diangkat jadi pemimpin. Nggak kayak hari ini, nggak tahu agama, nggak tidak, pokoknya duit, haji. Ekonominya tuh ditopang oleh kapitalis, biar bisa hidup jadi paus gitu. Kan dia nggak bekerja, dia nggak nyangkol, dia nggak bertani. Khalifah zaman dulu ya memang dia digaji khalifah itu, tetapi tidak hidup dengan posisi agama saja, tapi dia ngatur rakyat, ngatur negara, turun bagaimana caranya meneliti tanah, meneliti tambang, itu khalifah. Bagaimana dia harus menggaji para pegawai, itu ada sistemnya. Nah kalau paus ini ritual saja yang dia lakukan. Bingung kan jadinya, bagaimana dia ngasih solusi orang lain. Itu karena apa? Karena mereka tidak menginginkan Islam tegak. Nah makanya dengan cara-cara sekarang pernah dengan moderasi, toleransi, itulah pluralisme yang ada hari ini dirusak oleh penjajah Asia Barat dengan ide-ide sekularisme. Kamu tahu sekularisme? Kayaknya tahu sekularisme? Pernah dengar kata sekularisme? Kata sekularisme. Nah, apa itu? Ya, pernah dengar? Nah, Rasakan pernah dengar? sekularisme itu antara kehidupan beragama dengan non agama itu dipisahkan ya. Intinya seperti itu, setahu saya. Jadi artinya adalah memisahkan agama dari kehidupan, dari apapun, negara, politik, ekonomi, semua. Agama Islam nggak boleh dibawa-bawa ke apapun. Ngomongin politik nggak usah bawa Islam. Nah, terus yang dibawa apa? Ya pokoknya ajaran kamu yang dibawa. Islam nggak usah dibawa-bawa. Gimana caranya kita nggak berislam dalam segala hal aspek kehidupan? Berbahaya. Nah, sekularisme itu ya ya, jadi dia adalah memisahkan agama dari kehidupan. Jadi nggak boleh bawa-bawa akidah Islam. Jadi ngomongin politik, sudah jangan bawa-bawa Islam. Pokoknya kamu pilih baik pemimpin yang kamu suka, kamu senang, yang menurut kamu enak, pilih. Enggak lagi pakai aturan Islam, bahaya. Akhlak, ekonomi, hukum, pendidikan enggak dipakai Islam, itu sekuler. Nah kalau pakai Islam itu seluruhnya politik, ekonomi, akhlak, sosial, pendidikan, intelektual, berhantam itu seluruhnya pakai Islam. Habis waktunya ya. Ya, itulah dari selesai di sekularisme ini sudah habis kan? Tidak habis kan? Nah, ya. Kita tutup. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya, banyak yang mengatakan kalau ya siapa tahu si paus itu masuk Islam. Nah kayak gitu kan. Nah karena mungkin orang-orang itu tidak belajar kayak kita seperti ini kan. Jadi mereka tuh ngomongnya pasti banyak yang seperti itu, masuk Islam. Nah itu kan kayak iya itu apa ya jawaban yang mungkin mereka tuh tidak punya ilmu tadi kan, bahkan itu. Nah alhamdulillah kita belajar di sini ya, jadi kita bisa antisipasi untuk menjelaskannya. Nah tetapi saya ingin bertanya sama Ibu Evi ya, apa yang kira-kira nanti bisa disampaikan yang lebih tepatnya lagi itulah pada nanti kan kita bisa jadi ini kan pegangan kita, ya itu aja. Terima kasih. Kalau di namanya kemarin kan kita sempat bahas juga kan sama kawan nih soal paus kemarin. Terus dia tuh kayak nyinyir kayak ini, apa sih kalian belum sih paus katanya? Tidak pentingnya kayak sama kayak Palestina kemarin. tidak pentingnya, yang penting dia itu kan baik, tapi tidak dengan kita katanya. Terus setelah itu bilang kayak ini, Tidak secara langsung. nanti kan dia datang kemarin itu tuh azan tuh jadi orang teks tentang itu. Ya, jadi masa tuh info ke mereka tuh tidak sampai kayak itu. Nah untuk yang kalau kita kan enak sih di
sini kan tahu kan. Nah kalau mereka tidak tahu, jadi mereka taunya yang sebatas yang euforianya, oh bagus tuh ya, kalau post ini, nah kayak itu kira-kira. Nah itu termasuk cara kita tuh biar bisa masuk ke mereka. Sama ya. Iya. Kasih aja. Tidak melalui dengan bersamanya. Dengan dia hadir dengan pengalaman cewek yang sederhana anak ini, jadi menunjukkan budaya dia termasuk Islam. Dan kami lihat itu bagus sekali. Kami banggakan setiap hari saya tapi dia dengan tuntutannya lulus seorang produser itu dalam medalium. Dalam agama itu tidak boleh masuk masjid. Kalau tidak ada yang mengizinkan, mereka tidak boleh. Itu ada dalam surah At-Taubah ayat 28. Nah itu bagaimana secara Kan yang kita rasakan seluruhnya itu terkait dengan hukum syara. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa jadi segala sesuatu harus dipikirkan, ini ada apa di balik kedatangan Paulus, itu adalah bagian dari seorang muslim yang disebut tadi takwa hidup syari terkait dengan syariat Islam, dan semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di yaumul qiyamah. Jadi pada saat kita membahas Ina tadi ya, men-share ke teman-teman, lalu teman-teman merespon begitu, ya karena memang ada kaitannya dengan kondisi di mana kaum muslimin hari ini itu membutuhkan ilmu dan pemahaman. Nah, ini kan tidak dibarengi ya. Ilmunya gak ada, pemahamannya gak ada. Sehingga mereka mengatakan sesuatu yang sesuai dengan pikiran mereka. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya. Nah, makanya dalam bentuk kondisi ini tadi ya, masih bisa kita Hidupi lampu. Jadi dalam kondisi tadi ya, bahwa takwa hidup syari setiap perbuatan itu terkait dengan syariat Islam, maka dengan bentuk ini bahwa syariat itu butuh dengan kondisi tadi. Nah terus dalam itu tadi ya, keterkaitan pada hukum syara, maka setiap orang harus diingatkan bahwa syariat Islam itu harus menjadi sebuah ukuran, ya. Jadi dalam bentuk ukuran yang tadi dikatakan bahwa segala sesuatu terikat dengan hukum syara, dia muslim, maka dia akan mempertanggungjawabkan. Nah, apa saja yang mereka komentari itu juga akan jadi tanggung jawab. Nah, makanya ini dengan bentuk yang real tadi Ibu ya, maka diingatkan kita muslim harus mengingat apa saja yang ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya, apa saja yang kita ucapkan, ini ya, perbuatan itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau misalnya kita mengatakan tidak usah berprasangka, nah kepada kaum kafir itu kita harus berprasangka. Wajib berprasangka. Ya, jadi ada apa mereka melakukan ini, melakukan itu, apalagi itu kunjungan besar ya ke negara. Kalau dia datang sendiri ke gereja, katedral, taruhlah, dan nggak usah mikir karena apa? Nah ini kunjungan ke negaraan, berarti kan ada kunjungan politik, maka itu harus menjadi analisa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, untuk mengajak kaum muslimin, sahabat-sahabat kita, saudara kita untuk menganalisa, ya, itu berarti harus mengingatkan dia sebagai bentuk syariat. Ini syariat Allah loh, kita diperintahkan untuk menganalisa ada apa di balik kedatangannya paus ini. Nah, itu menjadi diingatkan. Yang pertama, itu cukup ya, mengingatkan bahwa itu bagian dari syariat Islam. Nah, lalu yang kedua, gitu ya. Terus tadi gimana teman-teman yang mengatakan bahwa itu kan cuma datang, terus aku kok ribet banget gitu ya. Gitu ya, pakai asal keser ada apa gitu. Ngurusin juga
bagikan itu adalah nilai kepedulian terhadap umat. Ya, jadi umat itu kalau kita yang nggak peduli itu siapa? Kita kan bagian dari umat. Nah, kalau kita bagian dari umat, kita bagian dari kaum muslimin, maka diwajibkan oleh Allah Rasulnya untuk memerintahkan kita amar ma'ruf. Ya, makanya banyak perintah amar ma'ruf itu kan. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu ada di Al-Imran 104, Al-Imran 110 gitu ya. Jadi kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar ya. Waqatu minkum ummati yad'una ilal khair, terus kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ya. Jadi seluruh ayat-ayat tadi diperintahkan kepada kita oleh Allah dan Rasulullah mengingatkan kita untuk mendakwahkan Islam, mengingatkan umat. Jadi kalau kita nggak menyadari ada sesuatu tadi, ini akan terus-menerus begini, umat itu nanti nggak akan peduli. Kalau kita nggak peduli, umat nggak peduli, terus nanti jadi apa agama Allah ini? Nah, jadi Pak Sabta kan bilang begini, ya ini adalah bagian saya sebagai seorang muslim punya tanggung jawab, kewajiban untuk mengingatkan sesama saudara bahwa saudara kita sesama muslim itu adalah umat yang harus diselamatkan dari sesuatu yang berbahaya. Termasuk juga kita nggak tahu ada apa di balik kaos ini, makanya kita mengkajinya, ya, sebagainya. Nah, itu gambarannya ya, banyak. Terus lanjut ke Ibu Yati tadi ya, Bu Cek Yati ya. Apakah nanti mereka si pausnya akan masuk Islam? Misalnya karena melihat orang Indonesia baik-baik dan ramah-ramah, termasuk membiarkan masuk ke dalam masjid. Ya, sebenarnya belajar Islam itu kan di dalam Islam boleh saja orang non muslim untuk belajar Islam ke masjid ya, untuk tahu itu kan atas izin pemimpin negara atau khalifah tadi. Nah, jadi persoalan apakah benar nanti seorang paus atau muslim atau apa itu bisa masuk Islam? Bisa, tetapi itu kan pesonanya terjadi pada saat khilafah tegak. Kalau sekarang orang Islam malah berbondong-bondong keluar Islam, itu karena Islamnya sendiri tidak bisa ditampakkan dengan nur cahaya tadi. Minazulumati hilang nurnya ini, hilang gitu ya. Jadi kalau lihat dari busuk nggak bercahaya, kenapa coba lihat Bu? Kriminalitas ada di sini di Indonesia, pornografi, korupsi, apalagi Bu, macam-macam pokoknya yang kriminal, lalu miskin juga kaum muslimin ya. Bagaimana orang mau terpesona masuk Islam? Kalau dulu khilafah itu kaya raya, orang-orang Islamnya bisa bersedekah dengan baik, hidup berdampingan, bisa bertoleransi dengan tepat, bukan toleransi yang hari ini gitu ya. Nah, kalau mau dibilang ini ada kisahnya sebenarnya, tadi mau saya tayangkan tapi udah dimatikan. Ini bisa difoto yang kisahnya itu, ini ada surat dari Rasulullah waktu itu ya, uskupnya itu diberi surat oleh